Hai teman-teman investor, selamat datang di channel catatan investasi. Bagi teman-teman yang baru pertama kali, terima kasih sudah join. Saya akan memperkenalkan channel catatan investasi ini adalah satu channel video tentang edukasi, berbagi pengalaman saya selama saya terjun di pasar modal, dan satu tujuan saya yaitu memberikan insight buat teman-teman semua, baik yang newbie maupun yang sudah berpengalaman di pasar modal. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan sesuai janji saya, yaitu analisa Cleo. Kalau teman-teman belum melihat, silahkan ada di link deskripsi dari video ini. Dan video yang kedua ini kita akan membahas lebih dalam lagi analisa Cleo, akan kita compare, kita bandingkan dengan kompetitor ya. Nah, biasanya untuk mencari kompetitor kita ada analisanya. Nanti saya akan mengadakan lebih aktual ya, lebih komprehensif. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai ya. Judulnya yaitu analisa Cleo, siapa kompetitornya. Penting bagi kita untuk memilih saham yang unggul ya. Bukan sekadar milih saham, tetapi kita harus bandingkan siapa kompetitor utamanya. Tujuannya apa? Nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Yang pertama-tama yaitu tentu saja disclaimer on ya. Artinya teman-teman butuh riset sendiri, analisa sendiri. Orang bilang riset mandiri ya. Yang kedua yaitu video ini murni edukasi ya, dan sharing pengalaman. Perlu saya tambahkan juga bahwa hasil masa kini itu bisa berbeda dengan masa lalu. Jadi kalau teman-teman ada yang punya saham ini, saham Cleo, kalau dulu hasilnya bagus, belum tentu nanti di masa kini akan bagus. Nah, ini yang perlu kita pelajari, bahwa di dalam jangka panjang sebetulnya saham itu akan mencerminkan dari kinerjanya. Jadi teman-teman sebetulnya kalau teman-teman profilnya adalah investor, teman-teman tidak perlu panik ketika harganya turun, ketika terkoreksi ya. Ketika pasar ini lagi terkoreksi, lagi merah, itu nggak usah panik. Sebenarnya dalam jangka panjang, itu saham itu akan mencerminkan, harga itu akan mencerminkan kinerjanya. Nah, keputusan investasi sekali lagi ada di tangan Anda, itu adalah modal Anda. Jadi teman-teman mau ambil saham ini atau tidak, bagi saya tidak ada masalah. Lalu sekali lagi ini catatan penting juga, bahwa channel ini bukan sponsor dari emiten yang saya bahas. Saya tidak dapat fee dan tidak ada kaitan dengan merek yang saya sebutkan di video ini. Nah, saya akan mulai dari prospek usaha AMDK. AMDK itu adalah air minum dalam kemasan ya. Ini saya ambil dari laporan tahunan ya, laporan tahunannya Cleo tahun 2019. Sangat menarik dari kata-kata ini, sebetulnya saya ambil garis besarnya, yaitu bahwa di sisi usaha, industri Amerika di Indonesia itu merupakan salah satu industri yang menarik, karena industri Amerika itu memiliki pasar pangsa yang cukup besar ya. Dikatakan di situ market share-nya itu mencapai 85%. Wow, ini cukup tinggi ya. Artinya pangsa pasarnya itu masih bisa digarap lebih banyak lagi. Nah, lalu yang saya garis bawahi warna biru ini, selain itu jumlah industri AMDK di Indonesia ini lebih daripada 500 perusahaan, di mana 90%-nya itu merupakan industri kecil dan menengah, atau biasanya dikenal dengan UKM atau UMKM ya. Nah, lalu dikatakan juga industri AMDK itu diproyeksikan mampu mencapai pertumbuhan sebesar 10% pada tahun 2020 ya. Nah, ini catatan juga nih. Lalu pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yang masif itu membuat distribusi produk ke seluruh pelosok Indonesia itu menjadi lebih mudah dan murah. Jadi kalau biaya produksi cost-nya itu lebih rendah, biaya transportasi distribusinya lebih murah, tentu saja marginnya dari perusahaan itu akan naik ya, akan lebih besar ya. Nah, ini prospek usaha AMDK. Jadi perusahaan seperti Cleo ini sebetulnya dalam jangka panjang ke depannya itu masih sangat dibutuhkan.
kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia yang semakin besar, itu merupakan pasar utama dari industri AMDK ya. Karena orang pasti butuh minum ya. Karena tidak mungkin kita istilahnya ini kemasan yang seringkali dipakai ketika orang mengadakan seminar, ketika orang mengadakan meeting, tamu dan sebagainya, menjamu tamu, itu membutuhkan AMDK ini. Nah ini catatan saya, kalau kita lihat tuh banyak merek-merek air mineral di Indonesia ya. Ini saya list ya. Yang pertama itu tadi kita bahas di video ini, yaitu Clio ya, merek Clio diproduksi oleh Sariguna Primatirta Tbk. Lalu tentu saja teman-teman juga pernah mendengar atau melihat ya, atau bahkan mungkin mengkonsumsi Le Mineral nih, merek yang cukup terkenal, itu produksi dari PT Mayora Indah ya. Lalu ada merek Club, yaitu dari Indofood Sukses Makmur. Ada pula juga merek Ades dan Nestle Pure Life, itu produknya PT Akasa Wira Internasional. Lalu ada merek Aqua, ya ini istilahnya paling besarnya ya, paling dikenal awal pertama kali air mineral itu dari Aqua ya. Ini PT ini pernah Tbk dulu, tapi kemudian dia menjadi go private ya, menjadi perusahaan tertutup, PT Aqua Golden Mississippi, tidak asing. Dulu harga sahamnya itu heboh ya, paling tinggi ya, GGRM aja kalah dengan PT Aqua ini. Lalu yang terakhir adalah merek Alto, Total dan Total It Plus, itu produksi dari PT Tribanyan Tirta. Ini yang saya ketahui, mungkin teman-teman tahu merek-merek lain silahkan ditulis komentar di kolom komentar supaya menambah referensi saya juga. Ini merek-merek yang saya tahu ya. Nah sekarang kenapa sih kita perlu membandingkan satu emiten sebelum kita beli ya? Nah ini prinsip perbandingan. Yang pertama, kalau kita membandingkan satu emiten dengan emiten lain, itu harus apple to apple, an orange with an orange. Artinya apa? Kalau kita sedang membandingkan sektor perbankan misalnya BBCA, tidak akan apple to apple kalau dibandingkan dengan Clio di sektor consumer good. BBCA harus dibandingkan dengan BMRI misalnya, Bank Mandiri. Nah itu apple to apple, itu yang saya maksud. Lalu yang kedua, prinsip perbandingan itu adalah fokusnya dan lini bisnisnya itu sama persis. Jadi kalau teman-teman membandingkan misalnya Mayora ya, Mayora itu kan produksi snack ya, dan air minum juga. Kita akan bandingkan Mayora dengan UNVR misalnya, atau Kino, yang sama-sama produknya itu consumer good. Nah itu namanya fokus dan lini bisnisnya sama persis ya. Nah sama persis di sini artinya dia cuma punya satu lini bisnis atau dua lini bisnis, tapi dua-duanya sama persis begitu. Gambarannya begitu. Nah prinsip perbandingan yang ketiga itu menentukan siapa yang unggul alias nomor satunya. Ini penting. Nah saya rasa tiga ini untuk membandingkan antar emiten ya. Lanjut. Nah sekarang kita masuk ke inti materi ya. Dari list tadi merek tadi saya ambil yang produknya sama, lini bisnisnya hampir sama, itu tersortir adalah tiga ini. Kenapa Mayora nggak saya masukkan? Tadi juga ada Indofood ya. Karena Mayora itu produknya tidak cuma air minum. Mayora produknya ada snack, ada kembang gula dan sebagainya. Lalu kalau Indofood produknya dia mie instan, walaupun dia juga ada merek air minum. Nah itu tidak sesuai dengan prinsip perbandingan yang tadi saya sampaikan di awal. Nah ini tiga perusahaan ini saya ngambil dari harga terakhir pada saat video ini dibuat ya, yaitu tanggal 30 Oktober. Clio itu harga akhirnya adalah 482, lalu saham beredarnya adalah 12 miliar, market cap-nya 5,7 triliun sekian. Lalu ada Ades ya, ini juga produksi air minum yang cukup dikenal. Harga terakhir yaitu 1165 dengan saham beredar 589 juta lembar sekian-sekian. Lalu kalau kita kalikan market cap-nya saat ini yaitu 687 miliar sekian ya.
Lalu perusahaan ketiga yaitu Alto atau Tribanyan Tirta, itu harga sekarangnya 290 dengan saham beredar 2.191 sekian. Kalau dikalikan maka akan mendapatkan market cap 635 juta sekian. Nah, kesimpulan saya mengambil perbandingannya, saya akan ambil market cap terbesar atau saham beredar terbesar ya. Nah, dari 3 perusahaan ini saham beredar terbanyak dan market cap terbesar kalau kita lihat itu adalah Clio. Clio dia 5,7 triliun. Lalu market cap terbesar kedua yaitu Alto ya, yaitu 635 miliar. Memang sedikit kalah sama Ades ya. Ini market cap terbesar ketiga sebetulnya. Tetapi saham beredar kedua yang terbanyak adalah Alto. Ini yang pertama. Lalu saya ambil untuk menyaring emiten yang kita bahas hari ini yaitu dari total aset dan ekuitas ya. Nah, ini total aset dan ekuitas dari 3 perusahaan ini saya ambil dari laporan posisi keuangan kuartal kedua 2020. Kita lihat ternyata Clio itu lebih unggul dalam aset dan ekuitas ya. Asetnya 1,3 triliun ya, ini dalam jutaan, ekuitasnya 828 miliar. Sedangkan Alto asetnya adalah 1 triliun 93 miliar dengan ekuitas 369 miliar. Jadi Alto adalah peringkat kedua ya. Oleh karena itu dari screening ini, dari perbandingan ini, dari analisa kompetitor ini saya mengambil hanya 2 ya. Nah, ini sekarang kita akan adu nih antara Clio dengan Alto, itu unggul siapa ya. Nah, ini teman-teman, yang pertama tentu saja kalau kita bicara value investing, kita mulai dari fundamental. Ini analisa fundamentalnya. Yang pertama saya lihat adalah dari sisi revenue ya, revenue. Nah, kalau kita lihat ini revenue-nya selama 5 tahun terakhir, di mana di kuartal kedua 2020 itu disetahunkan atau dikalikan 2, maka terlihat di sini bahwa Clio revenue-nya tumbuh lebih besar atau lebih unggul daripada Alto dengan CAGR 14%, double digit. Sedangkan Alto dia tumbuhnya tipis ya, cuma 1%. Secara logika aja kita akan pilih perusahaan yang pertumbuhannya terbesar atau tertinggi ya. Ya. Lalu kalau kita lihat lagi secara konsistensi, Clio ini pertumbuhannya konsisten naik ya. Dia cenderung naik terus nih. 523 miliar, 614 miliar, 831, 1 triliun. Luar biasa nih kenaikannya. Hanya di 2020 dia turun karena ini COVID-19 ya. Hampir semua perusahaan juga revenue-nya turun. Tapi coba Anda perhatikan Tribanyan Tirta dari 296 turun 262, naik lagi 290, naik 343, lalu turun menjadi 307 miliar. Ini sangat tidak konsisten. Jadi kesimpulan dari awal revenue ini adalah lebih unggul Clio. Lalu yang berikutnya saya melihat dari sisi laba kotor atau gross margin ya, gross profit. Nah, kalau kita lihat di sini pertumbuhan 5 tahun terakhir dari Clio itu dia tumbuh sebesar 22%, double digit lagi. Nah, jadi terlihat unggul. Sedangkan laba kotornya Alto atau Tribanyan ini dia minus 24%. Nah, secara logika lagi nih, kalau kita jadi investor, kita tentu akan memilih Clio yang pertumbuhannya positif dan juga tinggi ya. Nah, lalu kalau dilihat lagi, laba kotor Clio juga lebih konsisten daripada Alto, sama dengan revenue tadi ya. Ini cenderung naik terus nih. Dari 158, 225, 268, 396. Bahkan di COVID-19 ini naik lagi, bukan turun ya. Kalau tadi revenue-nya turun, tapi dia laba kotornya naik. Sedangkan Tribanyan Alto, dia naik turun nih dari 88, 41, 28, naik lagi, turunnya hampir 50%-nya ini. Ya. Dan secara pertumbuhan juga minus. Sudah naik turun masih minus lagi. Sedangkan si Clio dia cenderung naik konsisten tetapi tidak minus. Pertumbuhannya juga besar, 22%. Sulit kita mencari pertumbuhan sebesar ini
teman-teman. Lalu kita lihat juga dari sisi jumlah aset ya, jumlah aset. Nah, jumlah aset ini Clio juga tergolong fantastis ya. Pertama kalau kita lihat di 2016 jauh di bawahnya Alto nih. Tapi dia makin lama makin mengejar nih. Di tahun 2019 dia sudah melebihi daripada asetnya si Alto. Jadi total aset sekarang itu Clio di 1,3 triliun dengan pertumbuhan 23%, sedangkan si Alto dia 1,93 triliun dengan pertumbuhan minus 1%. Lagi-lagi Alto kalah ya, kalah unggul nih. Sudah pertumbuhannya turun dan bahkan minus. Nah, sekarang kita lanjut ke analisa rasio ya. Dari sisi profitability indikator ini saya mengambil dua formula, yaitu gross profit margin dan return on equity. Bagi teman-teman yang belum tahu rumusnya, saya kasih tahu sekalian. Jadi gross profit margin itu adalah perbandingan antara laba kotor dengan revenue, tinggal dibagi aja. Teman-teman bisa dapatkan angkanya di laporan logi laba. Sedangkan return on equity adalah laba bersih dibanding dengan ekuitas ya, gampang, cuman pembagian. Nah, laba bersih dibanding ekuitas dapatnya adalah di laporan posisi keuangan, laba bersih di laporan logi laba. Nah, dari angka ini, dari indikator profitabilitas ini, lagi-lagi Clio jauh lebih unggul dibanding Alto nih ya. Saya buat rata-rata, kalau ini bukan pertumbuhan ya, saya buat rata-rata min dengan rumus average atau median. Nah, gross profit margin Clio jauh melebihi Alto ya, dia tumbuh 36%, sedangkan Alto dia tumbuhnya hanya 12%. Walaupun masih double digit, tetapi termasuk kecil. Kalau teman-teman perhatikan, Alto ini dia cenderung turun nih. Ini tanda yang kurang bagus, dari 30, 16, 10, 12, lalu 7. Sedangkan Clio dia cenderung naik ya, dari 30, 37, 32 turun sedikit, tapi dia naik ya, 36, bahkan di tahun 2020 dia mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu 43%. Lalu dari sisi return on equity atau ROE, dia juga secara rata-rata Clio ini bagus ya, 17%, masih konsisten lah di angka di atas 15 setidaknya. Jadi kalau teman-teman memilih satu emiten, itu pilihlah minimal ROE-nya adalah, kalau ukuran saya yaitu 15% minimal. Tentu saja lebih tinggi lebih bagus ya. Nah, tapi di return on equity-nya si Alto ini minus ya. Artinya apa? Artinya perusahaan ini merugi. Jadi kalau teman-teman ambil perusahaan emiten yang merugi seperti ini, itu rawan digoreng bandar. Dan tentu saja tidak akan menghasilkan return yang memuaskan. Nah, ini kalau di rata-rata dia minus 6%. Saya warna merah supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya mana yang unggul begitu. Lalu ini juga rasio yang penting, yaitu solvency ratio, yaitu perbandingan antara kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Saya ambil dua formula yang sangat dikenal, yaitu debt to equity dan debt to asset ratio atau DAR ya. Nah, sekali lagi di data-data ini Clio jauh lebih unggul. Dia rata-rata debt to equity-nya yaitu 62%. Ini bagus sekali ya. Awal-awalnya di 134 turun terus. Dan Clio Alto sendiri dia agak mengkhawatirkan ini. Sudah mendekati 200%. Kalau kita ambil rata-ratanya di angka 187%. Artinya apa? Debt to equity ini adalah semakin kecil semakin bagus angkanya. Jadi semakin perusahaan ini semakin sehat sebetulnya. Artinya ekuitasnya mencukupi untuk membayar hutang lancarnya. Kira-kira begitu. Jadi kalau dia 62%, artinya ekuitasnya itu lebih besar dari hutangnya yang hanya sebesar 62%. Lalu dari sisi DAR ya, Alto juga cenderung naik nih ya. Cenderung naik terus nih dari 59, 62, 65, bahkan terakhir di 66. Kalau kita rata-rata kan di 65%. Debt to asset ratio ini juga angkanya semakin kecil semakin bagus ya. Dan di sini kita lihat angkanya masih unggul, lagi-lagi adalah masih unggul Clio.
Nah, ini kita lihat kinerja harganya ya, Alto ya. Jadi kalau kita bicara value investing, sebetulnya kinerja itu sangat memengaruhi harga. Tadi kalau kita lihat kapitalisasi pasarnya juga nggak sebesar, masih jauh di bawah Clio ya. Nah, ini chartnya seperti ini, chartnya si Alto ya, sangat tidak rapi ya. Nah, chart seperti ini itu riskan sekali kalau teman-teman punya saham ini ya. Ini pergerakannya nggak beraturan ya. Bahkan ini volumenya sudah sangat sepi sekali ya, dari sejak bulan April ke sini sampai dengan bulan ini, dengan di awal November dia sangat sepi nih, alias nggak liquid ya. Nah, kalau teman-teman investasi di saham Alto ini justru malah menghasilkan return yang minus atau rugi ya. Kalau teman-teman jual itu masih rugi 5% dari modal awal. Sedangkan IPO-nya saat itu di Rp210. Harga penutupan per video ini dibuat atau 30 Oktober itu di 310. Ini memang kelihatannya kalau teman-teman jual di kemarin ya, kemarin bursa masih libur ya, kalau teman-teman jual besok kira-kira begitu, memang ini masih menghasilkan return. Tetapi menunggunya cukup lama. Bahkan ada kemungkinan dia akan terus merosot ya, karena saya lihat di data 5 tahun terakhir tadi yang saya tunjukkan tadi itu masih minus ROE-nya. Ini belum pulih sepenuhnya begitu. Sekian pemaparan saya tentang analisa Clio. Jadi kesimpulan saya dari dua saham ini, siapa analisa kompetitor utamanya daripada Clio, yaitu sebetulnya Alto. Kalau Ades tadi kan lebih kecil ya market cap-nya ya. Jadi kalau mengambil saham itu akan lebih bagus dengan market cap yang besar, lebih tinggi lebih bagus. Karena market cap di angka kisaran miliar, ya 600 miliar, 200 miliar itu agak slow ya. Kalau perusahaannya sehat nggak apa-apa, tapi kalau perusahaannya jelek itu riskan sekali akan menjadi saham gocap ya teman-teman. Jadi kesimpulan saya hari ini yaitu dari video ini, jauh lebih bagus, jauh lebih sehat, secara fundamental lebih oke, yaitu kalau teman-teman mau ambil yaitu Clio daripada Alto. Kapitalisasi pasarnya juga gede ya, artinya lebih mudah dijual, liquid ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk menjadi satu insight ya, untuk keputusan yang lagi bingung mau ambil saham apa. Kiranya video ini bisa menjadi wawasan, dan sekali lagi ya, disclaimer on, keputusan ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Salam investasi, salam cuan selalu.